untuk persyaratannya sendiri, jadi kalian aku saranin buat siapin mental, tidak bisa diam ya. Maksudnya kita tidak ada waktu untuk istirahat, itu tidak ada. Sampai waktu jangan sia-siakan masa muda kalian, jangan di pikiran kalian hanya bermain saja ya teman-teman. Karena apa yang kita lakukan sekarang Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan berbincang dengan mahasiswa Universitas Brawijaya yang telah mengukir prestasi menjadi top 10 dari Putri Kartini Jawa Timur. Langsung aja kita ngobrol bersama dengan Faula. Halo Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kakak sendiri? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Oke, sekarang silahkan Faula boleh kenalan dulu, siapa sih sosok Faula ini? Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Faula Najwa Piba, biasa dipanggil Faula. Untuk nama akrab saya itu Paul. Kebetulan saya mahasiswa dari UB, Fakultas Hukum, angkatan 2023. Oke, berarti ini masih maba ya hitungannya. Betul, Ya, iya, tapi betul. sudah mengukir prestasi di tingkat provinsi, luar biasa. Faula, kenapa kamu memilih kuliah di Fakultas Hukum nih? Karena memang cita-cita saya ya Kak ya. Jadi memang kalau kuliah, kalau itu tuh pilihan saya memang di UB. Oke, nanti mungkin jadi lawyer atau politisi. Mantap. Kalau saya sendiri pinginnya ya Kak ya, kenapa saya di Fakultas Hukum, saya pinginnya itu jadi jaksa. Wah. Doakan ya Kak ya. Semoga lancar ya, kuliah lancar sampai meraih cita-cita. Oke, mantap. Nah, Faula sendiri akhirnya join atau terjun di dunia pageant ini alasannya apa sih? Apa masih ada kaitannya dengan bidang perkuliahan atau mungkin malah hobi yang sudah dipupuk sejak dini dulu? Alasan saya turun di dunia pageant sendiri, jadi memang dari dulu, dari kecil itu memang saya mengikuti modeling seperti itu Kak. Nah, berjalannya waktu saya mengikuti, tapi tidak hanya modeling saja, sebenarnya saya itu mengikuti beberapa cabur ya Kak ya. Jadi saya itu atlet, kebetulan saya atlet karate, tidak hanya karate, tapi saya juga mengikuti catur. Tapi setelah makin dewasa saya, mama saya itu merekomendasikan, kayak dibilangi, kakak nggak bisa fokus di 3 bidang ini, nggak bakal maksimal seperti itu. Jadi akhirnya saya memilih karate. Namun untuk pageant sendiri itu adalah hobi saya Kak. Oke. Iya seperti itu. Apa sih daya tariknya daripada mungkin cabang olahraga yang sudah ditekuni juga yang kamu rasain berbeda nih? Kayaknya seru juga nih untuk terjun ke dunia pageant. Serunya itu gini Kak, kalau dari saya sendiri memang kan basicnya memang olahragawan seperti itu. Kenapa pageant? Pageant ini kan orang melihat seperti kayak, wah ini adalah sosok wanita yang anggun, seorang modeling yang cantik yang anggun. Tapi dunia pageant sendiri ini tidak melihat apa ya Kak, kayak gimana sih orang ini, maksudnya kayak kecantikannya saja. Jadi dunia pageant sendiri itu kita dilihat seperti kayak groomingnya seperti apa, seperti itu. Bagaimana kita seperti gaya bahasa kita, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan sesama seperti itu. Oke, kalau serunya di dunia olahraga nih yang juga masih ditekuni sampai sekarang dan dengar-dengar katanya menjadi atlet kebanggaan UB juga nih buat dikirim lomba-lomba. Iya, alhamdulillah. Untuk sekarang saya ini kesibukan lainnya ya Kak. Jadi saya ini sebagai atlet karate, saya mengikuti UKM karate dan mengikuti banyak sekali perlombaan, entah itu di ajang provinsi, nasional hingga internasional seperti itu. Dan yang akan datang akan ada di Jogja seperti itu Kak. Wih, keren banget. Lebih challenging mana nih setelah dijalanin bareng-bareng di dunia olahraga atau di dunia pageant? Untuk challenge sendiri menurutku lebih challenge di dunia pageant ya Kak. Karena banyak banget yang kita pelajari. Kita tidak hanya melihat kita di dunia pageant sendiri, kembali lagi di awal ya Kak, kita tidak hanya cantik saja, kita tidak hanya punya kecantikan saja, tapi kita harus juga pintar. Kayak di duta sendiri kan kita sudah pasti tahu ada brain, beauty, behavior seperti itu. Jadi kita harus punya, seorang duta harus memiliki 3 ini Kak.
Oke, nah dari banyaknya pageant, utamanya di Kota Malang, kita semua sama-sama tahu banyak sekali ya Betul, betul. platform terkait pageant ini. Nah, kenapa Faula akhirnya memantapkan hati untuk join di Putri Kartini Jawa Timur? Oke. Untuk kenapa saya mengikuti Putri Kartini Jawa Timur, karena saya melihat di sini saya bisa mengembangkan prestasi saya, bisa menambah relasi, bisa saya ingin memberikan em, Kontribusi tentang betul, perempuan. betul, betul. Oke. Persyaratannya apa aja sih untuk bisa join ini? Siapa tahu ada teman-teman maba yang sama next year mau coba. Untuk persyaratannya sendiri, jadi kalian aku saranin buat siapin mental. Yang utama siapin mental, harus berani, jangan takut. Siapin seperti materi ya, jadi kalian harus tahu wawasan kebangsaan, terus seperti pariwisata juga budaya kalian seperti itu, kayak bahasa daerah, terus kayak apa sih makanan, kayak contoh kecilnya aja ya, kayak makanan asli, maksudnya makanan khas dari kota kalian itu apa sih, kayak gitu. Oke, berarti lebih mendekatkan diri pada unsur-unsur budaya dan keindonesiaan ya di Betul. pageant ini. Terlihat dari kostumnya Faula hari ini, kebaya ini ya Iya, berarti. betul. Oke, ini ada maknanya Berkebaya. mungkin? Tidak ada sih Kak ya. Oke, Iya. baik. Nah, untuk proses seleksinya nih, apa aja di Putri Kartini? Untuk proses seleksinya, jadi ada pendaftaran ya Kak, yang paling utama ada pendaftaran. Jadi saya bertemu dengan teman-teman yang sangat luar biasa. Dari umur 16 tahun hingga 24 tahun. Jadi ada yang masih sekolah, ada yang masih kuliah, dan ada yang sudah kerja. Jadi di situ saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran di situ. Untuk seleksinya sendiri, jadi kita melewati administrasi yang pertama. Oke. Administrasi seperti kita membuat CV, ya, kita membuat CV, terus di CV itu, setelah CV kita disuruh untuk catwalk seperti itu Kak. Oke. Setelah sudah administrasi, lanjut ke seleksi. Kalau misalnya lolos, lanjut ke seleksi awal, seleksi pertama, yaitu kita bertemu dengan top 10. Oh. Iya, top 10-nya itu putri-putrinya seperti itu Kak. Jadi di situ Oke. kita kayak ya diwawancarai seperti itu, tentang budaya, tentang pariwisata, bahasa Inggris kayak gitu. Kayak pengetahuan-pengetahuan yang memang diharuskan ini sih Kak, harus bisa seperti itu. Oke, jadi dari sekian banyak peserta diambil 10 untuk ikut karantina hingga grand final. Sebenarnya itu dari 100 ya Kak ya. Wih, banyak 100 sekali. peserta menjadi 60, menjadi 30. Nah, 30 ini finalis diambil 15. Setelah top 15 ini diambil top 10. Gitu. Wow, banyak berarti ya Banyak, penjaringannya ya. perjalanannya tuh panjang banget Oke. Kak. Iya. Yang paling challenging yang mana nih di tahap keberapa menurut Faula? Sebenarnya Kak, untuk challenge-nya sendiri ya, kalau dari saya itu setelah menjadi finalis, karena banyak sekali tugas yang kita kerjakan ya Kak. Itu offline, mulai dari offline, online itu banyak sekali tugasnya. Jadi benar-benar kita itu tidak bisa diam ya. Maksudnya kita tidak ada waktu untuk istirahat, itu tidak ada sampai waktu grand finalnya seperti itu. Oke, boleh di-spill nggak contoh tugasnya nih yang benar-benar Oke. nggak bisa dilupain misalnya? Oke, untuk contohnya sendiri itu kita membuat jadi kita disuruh latihan opening dance ya. Opening dance, terus habis itu kita catwalk di kayak tempat wisata. Ya, kita ada video video profil itu sudah ditentukan ya durasinya berapa. Jadi untuk ketentuan-ketentuannya juga sudah. Terus ada, jadi saat karantina itu kan ada materi ya Kak. Jadi kita itu membuat seperti kayak kesimpulan. Jadi kita nanti bikin di Instagram seperti itu. Jadi Oke. bukan cuma 1-2 video aja, itu bisa sampai 10 video. Kayak tiap Sekarang lebih banyak outputnya digital ya, Betul. biar banyak juga yang mendapatkan manfaat dari kegiatan Betul, Putri betul. Kartini ini. Oke. Kemudian teman-teman setelah terpilih 10 ikut ke karantina dan grand final. Nah, di mana nih pelaksanaannya? Ini kan acaranya tingkat provinsi Iya. berarti. Nah, ini gimana nih lanjutan ceritanya? Untuk tahun ini kebetulan kita ada di Malang ya Kak ya. Untuk karantinanya sendiri kita ada di Hotel Savana.
Dan untuk Oke. grand finalnya kebetulan di UB TV. I Gitu. see. Di sini juga nih ya berarti. Betul. Jadi cukup termemori nih ya Iya. semuanya sampai sekarang. Jadi flashback ya yang kemarin ya Kak ya. Oke, oke. Nah, Putri Kartini sendiri ini di bawah manajemen tertentu Iya. dan kemudian teman-teman apakah diwajibkan untuk membuat suatu program dalam 1 tahun ke depan? Untuk program sendiri, jadi kebetulan setelah kita mendapatkan apa namanya yang grand final kemarin, kebetulan itu kami disusun seperti kayak kepanitiaan seperti itu Kak. Oke. Jadi ada PPH seperti itu, jadi ada kayak staff-staffnya. Nah kebetulan saya ini menjadi wakil dari wakil dari ketua paguyuban. Nah untuk proker kedepannya, proker 1 tahun ke depan, itu kebetulan insya Allah doakan ya Kak, kami akan membuat Putri Kartini Cili. Jadi untuk teman-teman, adik-adik yang berpotensi, yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas bisa untuk join. Oke, jadi ini versi untuk teman-teman cilik gitu ya, Betul. perempuan harus. Betul. Karena Putri Kartini Putri cilik. Kartini, iya. Oke, usia berapa nih yang bisa join nanti? Usianya boleh mulai dari 6 tahun sampai 12 tahun. Masih lucu-lucu gitu Iya, ya, masih SD, gemes-gemes ya, Kak, ya? SD, SMP Iya. gitu ya. Keren. Kira-kira mau dibuka kapan nih acaranya? Tahun depan kah? Insya Allah tahun ini ya Kak ya, insya Allah tahun ini. Tapi kalau misalnya tidak ada halangan, insya Allah tahun ini. Tapi kalau misalnya memang ada halangan, mungkin tahun depan seperti itu. Baru dilantik teman-teman langsung gaspol ya bikin Iya. proker-proker seperti ini. Luar biasa. Ada lagi mungkin kegiatan-kegiatan yang ke masyarakat dari teman-teman? Oke, untuk ke masyarakat sendiri, jadi kita berfokus pada seperti kayak kita jadi per Putri ini kita punya kayak Advokasi. kita bikin kayak mau seminar kayak gitu loh Kak. Jadi kita mengisi acara-acara kayak gitu. Jadi kayak lebih banyak mendapat undangan sih Kak. Kayak gitu. Sip, mantap teman-teman. Oke, nah ini tadi sempat dikatakan bahwa ada kayak susunan kepanitiaan Betul, atau betul. bahasanya apa tuh? PP, organisasi organisasi, PPH. Oke, iya. pengurus harian. Nah, itu 10 orang semuanya menjadi bagian dari kepengurusan atau yang terpilih saja oleh manajemen nih? Kebetulan yang dipilih dari dari manajernya. Oh, Sudah ada pilihan. Iya. I see. Nah, berarti ketika teman-teman nanti diundang pas segala macam harus izin dulu dong. Nggak bisa langsung tiba-tiba hubungin Paula, Betul. bisa nggak tuh? Nggak bisa sih Kak, harus ada Harus izinnya. izin ya. Iya. Nah, ini yang nonton nih ya, misalnya dia mengundang Paula dan teman-teman lainnya yang tergabung di PPA tadi harus izin ke manajemen. Di mana sih Instagramnya kalau misalnya teman-teman pengen ngelihat kegiatan-kegiatan dari Putri Kartini? Oke, untuk teman-teman bisa cek ke official Putri Kartini Jawa Timur. Oke? Dicek ya teman-teman. Oke, sip. Nah, sekarang aku ingin mengulik soal kesukaan dari Paula di dunia olahraga. Oh, iya. Nah, di dunia olahraga ini Paula kan sambil kuliah ikut UKM tadi karate ya. Iya, betul. Dari kapan dirimu ini aktif di karate? Apakah sejak kuliah atau mungkin sebelumnya sudah pernah join di SD, SMP, SMA? Oke, untuk karate sendiri itu saya memang dari kecil ya Kak, dari kelas 1 SD hingga sekarang ya. Jadi sudah 12 tahun lebih saya belajar karate. Nah, ya kebetulan saya masuk ke UB ini. Memang saya dari dulu ya Kak, cita-cita kan memang masuk UB. Terus habis itu cita-cita juga kayak pingin bergabung ke UKM karate dan alhamdulillah kebetulan sudah terwujud. Untuk itu setelah saya bergabung di situ, jadi ada 2 kelas ya Kak ya, ada reguler sama atlet. Kebetulan saya ikut kelas yang atlet, dan untuk atlet sendiri ini kita itu tiap bulannya pasti banyak sekali event yang akan kita lakukan, entah itu dari provinsi, nasional, internasional seperti itu. Oke, berarti Paula ini fokus sebagai atlet ya? Iya, betul. Nggak ngurusin manajemen di UKM-nya enggak berarti? Enggak sih Kak. Udah sibuk ya soalnya, Iya, udah banyak iya, banget iya. diurus. Nah, ini udah kemana aja nih Paula selama berkuliah di UB, udah lomba kemana aja? Kalau yang baru yang kemarin ini 2 minggu yang lalu ini saya ada kejuaraan di Blitar. Ada di Kemenpora, itu yang melaksanakan Kemenpora Jatim ya. Terus ada yang internasional itu di UNESA, itu ada 7 negara. Terus ada, ini kebetulan ya Kak, kalau UKM sendiri itu tiap tahunnya kita bikin event namanya
WUKC, Brawijaya University Karate Championship. Jadi tahun ini kebetulan kita bakal bikin. Jadi kelasnya itu nasional. Nah, kebetulan saya menjadi panitia humas seperti itu. Waduh, Bulan Oktober ini. banyak banget amanah yang sedang dipikul ya. Ya Kak, doakan ya lancar semua. Amin amin. Ini gimana caramu membagi waktu? Kuliah, Putri Kartini, atlet juga. Atletnya bukan atlet main-main ya, sudah masuk ke yang provinsi, nasional bahkan internasional nih lombanya. Sebenarnya untuk membagi waktu kita harus tahu ya Kak, tujuan kita utama itu seperti apa, ya kan? Saya sudah mengambil ini jadi gini, saya sudah mengambil apa yang saya ambil sekarang. Misal kayak berkuliah, itu memang sudah tugas saya ya Kak ya. Saya menjadi, alhamdulillah sekarang diamanya menjadi Putri Kartini, itu sudah amanah saya. Itu yang sudah saya ambil dan saya mengambil karate ini, atlet ini. Dan itu memang sudah saya dari awal sudah kayak ya ini maksudnya sudah saya manajemen waktunya. Jadi jangan sampai keteteran, kuliah jangan sampai nilainya ketinggalan juga dengan padatnya latihan karate seperti itu ya Kak. Terus untuk di Putri Kartini juga itu tuh mungkin kesibukan saya sementara, kalau misalnya ada undangan baru saya datang seperti itu. Jadi intinya adalah memanage waktu dan memanajemen waktu dengan baik. I Seperti itu. see. Kalau jaga stamina dan kesehatan gimana nih? Karena kan latihan atlet beda nih sama orang yang sekedar olahraga gitu kan. Pasti lebih diforsir, apalagi kalau Faula mau mewakili UB gitu ya, lomba kemana. Ini gimana nih? Ada tips nggak menjaga kesehatan ala Faula? Oke, teman-teman, ini tips dari aku ya. Jadi kalian jangan males buat jogging. Oh, jogging. Kenapa Iya, tuh? jogging itu ini Kak, bikin tubuh kita ini bisa Lebih bugar? betul, lebih Oh, bugar. oke. Terus habis itu tidak hanya itu, makannya juga dijaga, makan sayur-sayuran, buah-buahan, jangan makan ciki seperti Waduh, itu. ini. Iya, jangan minum es kayak itu, dikurangin, nggak boleh. Padahal malah lagi panas gini Iya. loh. Kalau ngurangin es nih agak Dikurangin. PR kayaknya Iya, ya sama iya. Ciki tadi. Cilok boleh lah. Dikit ya Kak. Dikit. Oke, oke, oke. Nah, ini kalau soal kuliah, dirimu sejauh ini aman atau mulai wah kayaknya ini agak keteteran dengan segala kesibukan? Alhamdulillah sejauh ini ya Kak, ini kan udah semester 2 ya. Apalagi sekarang lagi UAS. Waduh, Iya kan? semangat. Iya, lagi UAS juga kan. Jadi alhamdulillah sejauh ini bisa mengikuti dengan baik kayak pelajaran-pelajarannya itu alhamdulillah. Terus untuk IPK-nya, IPK selalu ini sih Kak, jadi nomor utama. Kayak Wih, gitu. mantap. Nah, kalau support dari lingkungannya Faula seperti apa? Baik dari keluarga, dari mungkin dari fakultas, dosen-dosen dan sebagainya. Ceritain dong gimana? Alhamdulillah untuk support itu yang paling utama dari kedua orang tua saya. Jadi memang dari kecil orang tua saya ini mendukung saya. Jadi apa yang saya inginkan itu alhamdulillah diturutin. Dengan garis besar itu adalah kegiatan yang positif seperti Oke. itu. Dan selain orang tua, saya memiliki banyak sekali teman-teman yang mensupport saya, alhamdulillah. Dan itu membuat saya makin semangat untuk bisa mengupgrade diri dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman, adik-adik dan generasi muda saat ini seperti itu. Oke. Kalau next planning nih dari Faula sendiri, kira-kira ini kan udah jadi atlet bahkan internasional, jadi Putri Kartini, ada lagi nggak sesuatu hal yang ingin dicapai mungkin dalam waktu dekat atau mungkin nanti deh setelah selesai semua amanah terus ingin dicapai Faula? Untuk target terdekat mungkin saya nggak muluk-muluk sih Kak. Saya mungkin ingin tetap menjaga IPK saya ya. Saya ingin tetap menjaga IPK saya ingin membanggakan dan terus ingin mengupgrade diri, entah dari apapun itu ya Kak ya. Saya nggak melihat, saya tidak berfokus pada titik ini, jadi tidak berfokus pada titik tertentu, tapi apa yang kalau misalnya ada peluang, pasti saya akan coba kayak gitu Kak. Soalnya saya itu suka menantang diri saya kayak gitu.
mental atlet Iya. beda ya, jadi harus sesuatu yang challenging. Amin ya. Amin. Amin. Oke, baik. Nah, sekarang mau ngobrolin apa lagi nih? Faula kira-kira selain dunia atlet, kemudian pageant, tadi juga di dunia modeling, apakah aktif juga mungkin ikut peragaan busana atau seperti apa nih? Mungkin untuk peragaan busana saya sudah tidak ya Kak Udah ya. pensiun? Sudah pensiun ya Kak. Soalnya ya sudah kemarin sudah cukup. Soalnya kan memang saya sudah fokusnya ke dunia ini, dunia atlet. Atlet. Iya, beratletan. Oke, baik. Oke. Nah, kalau selama perjalanan karirnya Faula nih, baik di kuliah, di dunia atlet dan Putri Kartini, ada nggak sih cerita-cerita yang memorable, nggak pernah dilupain banget? Atau mungkin masuk UB juga waktu itu, wah ini perjuangan banget. Apa ada cerita kayak gitu? Oke, ini sekedar cerita ya Kak ya. Jadi saya juga cerita. Jadi rintangan untuk masuk ke UB itu sangat luar biasa ya Kak ya. Maksudnya pasti setiap orang itu mencapai kesuksesan itu tidak mudah ya Kak. Pasti banyak sekali tantangan, banyak sekali seperti banyak yang menghalangi seperti itu. Nah, untuk masuk ke sini tuh alhamdulillah saya di sini jalur undangan dan keterima pilihan pertama yaitu hukum ya, alhamdulillah. Luar biasa. Banyak sekali maksudnya yang mencoba untuk menjatuhkan saya, tapi saya buktikan dengan apa ya, saya tidak ingin untuk bagaimana, maksudnya saya tidak ingin membalas kejahatan itu dengan kejahatan, tapi saya membalas dengan prestasi yang saya miliki seperti itu. Wah, itu balas dendam terbaik ya. Iya, iya, Kak. Dengan menunjukkan ini loh malah bermanfaat dan nunjukin kemampuan diri bukan dibalas dengan kejahatan ya. Keren-keren. Kalau dalam proses Putri Kartini ada sesuatu yang teringat misalnya, wah lagi persiapan karantina misalnya kopernya nggak bisa dibuka atau biasanya ada cerita-cerita lucu kayak gitu. Kebetulan ini kan saya udah lama nggak ikut pageant ya. Nah, ini kalau di pageant sendiri kan biasanya ketentuannya itu kan 13 cm sampai 15 cm. Oh, heelsnya. Heelsnya. Nah, itu saya itu coba belajar lagi lah Kak. Kan lama nggak pakai heels kan soalnya. Ya itu sempet kesleo kakinya. Jadi pas jalan kepleset jatuh. Jadi kayak ya itu sih, jadi beberapa kali terus kayak keserimpet baju kayak gitu. Jadi kayak ya itu sih, itu yang struggle-nya di situ sih Kak. Jadi Belajar lagi adaptasi pakai. lagi. Karena biasanya maco ya di kampus ya jadi Bener banget, atlet. Kak, bener Wah, banget, Kak. tiba-tiba harus anggun pakai kebaya, pakai rok. Bener. Jadi ibaratnya punya dua kepribadian gitu ya, kadang maco, kadang feminim. Jadi kita harus menyesuaikan. Menyesuaikan di Betul. mana? Di Oke. kondisi ini ya, misal kayak suasananya, oh ini harus harus kayak cowok kayak gitu. Oh ini harus kayak cewek banget kayak gitu. Oke, kalau di dunia karate nih ada cerita-cerita kan tadi udah lomba kemana-mana ya. Ada yang unik juga nggak? Misalnya tiba-tiba wah lupa bawa baju turnamen atau apa gitu. Ini lucu sih Kak sebenarnya. Kalau misalnya saya tanding di luar kota, itu tuh yang suhu udaranya panas, misal kayak Blitar, Kota Jombang kayak gitu. Itu saya selalu panas, badan saya itu selalu panas, saya selalu ngedrop. Jadi misal nih besok lomba. Jadi di hotel itu saya tuh mesti ngedrop, jadi kayak sakit kayak gitu. Harusnya kan kalau atlet itu kan harusnya staminanya ini kan, tapi saya ngedrop karena cuaca ini, jadi saya nggak bisa cuaca panas Kak. Jadi kayak menolak gitu loh badan saya ini, nggak tahu kenapa. Jadi itu kayak lucu aja kayak gitu loh, aneh. Ya kan Kak, aneh kan? Aneh, harusnya Iya. panas malah kita ya Iya, sehat ya. iya kan? Kecuali suhunya dingin banget Iya. kayak di Batu. Iya, Malah makanya. dingin. Oh, oke. Itu selalu kayak gitu dari kecil. Ah. Kalau misalnya memang suhu badan saya udah nolak banget, itu saya mimisan. Wah, struggle-nya luar Makanya biasa Kak, ya. ya kan? Kayak kok bisa kayak gitu loh. Sampai sekarang besar sih. Maksudnya udah gede kayak gini. Tapi terlepas dari apapun yang terjadi tetap komitmen dan konsisten ya Betul. jadi atlet. Iya dong, Karena Kak. udah membawa nama baik UB Iya. juga ya untuk bertanding. Oke, baik. Ini mungkin last question buat Faula, buat teman-teman di sini yang masih bingung arah dan tujuan hidupnya, atau mungkin teman-teman maba ini juga masih bingung mau ngapain ya beberapa tahun mendatang sebagai mahasiswa, butuh motivasi nih
dari Faula? Kira-kira teman-teman harus seperti apa? Oke, untuk teman-teman, aku mengajak ke kalian ya, jangan sia-siakan masa muda kalian, jangan di pikiran kalian hanya bermain saja ya teman-teman, karena apa yang kita lakukan sekarang itu yang akan kita dapat nantinya, dan kesuksesan bisa kita dapatkan apabila kita akan berusaha dan yang terbaik dari intinya bikin versi terbaik dari kalian seperti itu. Oke, mantap sekali. Versi terbaik diri kalian Ya, semua. betul. Siap. Paula, terima kasih banyak sudah mau sharing kesempatan Makasih hari banyak, ini. Kak. Semoga semua sukses, baik planning untuk tadi kejuaraan di atlet karatenya, di Putri Kartini mau ada ajang yang ciliknya. Iya. Semoga nanti rame ya, banyak yang ikut, dan Amin. juga kuliahnya untuk menuju menjadi seorang jaksa. Amin, ya Wih, Allah. amin. Amin, Keren, amin. ditunggu nanti semakin bersinar Paula dan bisa ngobrol-ngobrol lagi ya bersama dengan pemirsa Terima BTV. kasih banyak ya Kak. Oke, dan teman-teman semoga terinspirasi ya dari cerita Paula. Jangan cuma ditonton tapi ambil action. Habis ini kalian mau ngapain kira-kira? Oke teman-teman, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi di episode-episode berikutnya. Thank you for watching. Bye-bye.